berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu menopang setiap hidup kami. Yes Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada satu tangan Tuhan yang kuat yang akan senantiasa memegang setiap kehidupan kita. Amin. Ada satu tangan Tuhan yang kuat yang tidak akan pernah melepaskan setiap kehidupan kita. Saya selalu percaya bahwa kasih-Nya selalu menyertai setiap kehidupannya.
kehidupan kita semua, kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anugerah, kemurahan Tuhan. Saya sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu. Pagi hari ini saya kembali boleh berdiri melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya harus bed rest, saya istirahat ya. Tuhan izinkan saya harus ada di meja operasi beberapa benjolan yang ada di tangan dan kaki saya. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ketika saya beristirahat, saya benar-benar merasakan kasih Tuhan menyertai hidup saya. Kuasa kasih-Nya melingkupi hidup saya, dan pujian yang sebentar akan kita nyanyikan, pujian ini memberkati kehidupan saya di masa-masa istirahat saya sebelum kembali saya melayani Tuhan. Pujian ini menguatkan saya. Dia memperbaharui hidup saya. Dia memperbaharui hati saya. Dia memperbaharui pikiran saya. Saya bersyukur Tuhan tidak tinggalkan saya. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Kalau Dia tidak tinggalkan saya yakin Dia juga tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara, amin. Dia Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidup kami. Kasih-Mu menguatkan hidup kami. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir dari-Mu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat suasana surga turun bagi kami Tuhan. Surga yang mulia terbuka bagi kami. Surga yang indah terbuka bagi kami Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini menjadi doa kami, menjadi pujian kami Tuhan. Kami akan selalu terbang tinggi bersama denganmu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, semakin kami dekat dengan Tuhan, kami akan semakin tinggi melewati setiap rintangan. Tetapi kami tidak perlu takut dan khawatir Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Ada Roh-Mu yang turun atas kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kemenangan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sampai hari ini kami bisa bertemu dengan saudara seiman. Satu bukti kemurahan Tuhan yang luar biasa. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, hati kami, pikiran kami, roh kami akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang memberikan telinga untuk mendengar dengan baik. Biarlah kami menjadi seorang hamba untuk membuka hati kami, taat dan tunduk kepada setiap firman-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau selalu hidup atas iman kami. Dan kami akan selalu melangkah bersama denganmu. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya diberikan tema Open Heaven yang berbicara tentang sorga terbuka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah berbicara tentang sorga, ini adalah berita yang sangat hakiki ataupun berita yang sangat mendasar tentang kekristenan. Karena bagaimanapun kekristenan sampai saat ini tetap beribadah, tetap datang dalam melayani Tuhan, tetap memberi segala yang terbaik kepada Tuhan, karena dia tahu dia lakukan itu adalah untuk kerajaan Allah ataupun untuk sorga. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk kepada satu ayat yang membuat kita satu pemahaman yang dalam di dalam doa Tuhan Yesus kepada yang diajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di sorga. Haleluya. Ini mungkin agak kurang, nanti saya akan bacakan kalau agak kurang jelas. Jadi ada dua hal yang kita tahu tentang sorga. Yang pertama itu adalah berbicara tentang tempat. Dan yang kedua yang tidak akan hilang adalah berbicara tentang ekstensi ataupun suasana. Kalau kita lihat sorga, tempat bagi orang percaya, ada 11 yang menerangkan di dalam Alkitab. Yang pertama tempat kewarganegaraan kita, kalau ada sana ayat pendukung. Yang kedua tempat yang dipersiapkan Tuhan untuk kita di sana orang percaya. Tempat seperti kota, artinya gambaran fisik juga. Tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang percaya ataupun orang persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, tempat sukacita dan kedamaian. Yang keenam, tempat di mana tidak ada kematian tetapi kehidupan yang kekal. Yang ketujuh, tempat kemakmuran. Jadi tidak ada di sana lagi berkeluh kesah, tidak ada lagi soal bekerja keras karena di sana hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedelapan, tempat yang terang. Kita tidak akan pernah melihat di sana lagi namanya kegelapan karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Yang kesembilan, tempat di mana kita serupa dengannya. Karena kita sudah mengalami kesempurnaan, gereja disempurnakan sehingga kita sama seperti Kristus memerintah bersama dengannya. Yang ke-10 tempat kita dipersatukan, dan yang ke-11 tempat di mana kita memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah menjadi
impian menjadi tujuan yang mendasar bagi kekristenan. Harus tahu ini. Supaya apa? Supaya kita itu tidak membuat satu perbandingan-perbandingan ataupun suatu hitung-hitungan untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan lewat kerajaan sorga. Kenapa? Karena inilah yang kita akan dapatkan kelak di mana dunia tidak bisa berikan. Kenyamanan dunia hanya sebatas dengan apa yang dimiliki, yang fana. Suatu ketika akan hilang. Kemakmuran juga demikian. Pemerintahan juga demikian, di mana akan selalu silih berganti. Tetapi di dalam kerajaan sorga, kita bersama dengan Kristus akan memerintah 1000 tahun damai. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Bantu multimedia, next. Nah, kalau kita melihat bahwa tentang sorga ada hal yang harus kita perhatikan, yang tidak bisa terlepaskan. Yaitu adalah eksistensi sorga, ada 3 hal yang selalu ada dalam kaitan. Yang pertama adalah pemerintahan kerajaan Allah. Yang kedua adalah pengajaran tentang sorga. Yang ketiga adalah pengikut Kristus. Katakan amin. Jadi kalau kita menemukan satu komunitas mengatasnamakan gereja, tetapi di sana pengajarannya bukan pengajaran tentang Yesus sebagai kepala gereja, hati-hati dengan itu. Atau ada gereja yang mengatakan dia namakan gereja orang Kristen, tetapi di sana perhimpunannya bukan orang-orang percaya, tetapi orang-orang yang beragam keinginan dan beragam macam tujuan yang berbeda. Itu bukan namanya surga yang melingkupi tentang eksistensinya. Atau mengatasnamakan satu komunitas gereja, tetapi tidak ada pengajaran tentang kerajaan surga, tentang nilai-nilai firman Tuhan, itu juga tidak bisa dikatakan menjadi bagian dari surga. Jadi yang 3 ini harus dipegang, harus menjadi satu ingatan yang sangat penuh. Kenapa? Inilah akan membawa kita memahami tentang surga. Sehingga kita tidak hanya sekedar punya komunitas yang asik, yang ramai, yang menyenangkan. Tetapi kita tidak punya paradigma yang benar tentang filsafat ilahi. Tentang pemikiran-pemikiran ilahi. Sehingga komunitas itu akan gampang punya konflik dan terpecah dan menjadi masalah dan bermasalah. Kenapa? Karena mereka hanya dibangun dari komunitas saja. Mereka tidak punya pengajaran yang benar tentang firman. Atau mereka memiliki satu komunitas yang mengajarkan tentang firman, tetapi mereka selalu mengidentitaskan bahwa pemimpin mereka adalah organisasi. Bukan Tuhan, tapi organisasi. Siapa yang mendirikan organisasi itu? Siapa yang sudah punya jasa bagi organisasi? Itu yang menjadi tujuan mereka, itu yang dielu-elukan. Itu yang menjadi titik tolak mereka untuk melakukan sesuatu yang menurut pandangan mereka benar. Nah, itu juga salah. Jadi ketiga hal ini untuk menikmati namanya suasana sorga, kita harus menemukan 3 ini. Amin. Gereja kita ada di sini. Kita selalu mengajarkan tentang kerajaan, pemerintahan kerajaan Allah. Yesus sebagai kepala gereja. Kita selalu mengajarkan tentang pengajaran Tuhan bahwa orang-orang Kristen, jemaat Mahanaim harus selalu hidup dengan gaya ilahi berdasarkan firman. Dan kita adalah pengikut Kristus. Maaf, angkat tangannya, ada di sini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum ada nanti bisa masuk konseling pastoral, ketemu sama Om Agus, Bapak Gembala, atau kepada kita sebagai staf-staf yang ada. Kenapa? Itu harus jelas. Komunitas itu harus jelas supaya apa? Supaya tujuan yang sama tentang sorga itu, sehingga sorga itu akan terbuka menjadi berkat bagi komunitas itu. Karena berhubungan tentang sorga, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang kita pahami di mana letak sorga itu, dan menjadi kronologisnya. Saya membuat pemetaan, ini tidak mudah Bapak Ibu terkasih. Kalau di kuliah ini sampai hampir beberapa semester
Ada studi bandingnya juga. Nah, jadi saya membuat satu pemetaan. Dikatakan surga terbuka itu mulai dari titik di sini. Di sini Yesus datang sebagai korban karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimulailah di sini surga terbuka. Nah, tetapi ada proses yang harus kita jalani. Zaman gereja akan mengalami namanya satu perjalanan iman yang luar biasa. Di mana gereja akan mengalami di masa gereja akan disempurnakan sebelum masa gereja disingkirkan. Karena kalau gereja tidak disingkirkan ataupun orang Kristen tidak disingkirkan, maka mereka akan mengalami namanya masa penganiayaan Antikristus selama 3,5 tahun. Lalu setelah itu mereka yang bertahan, mereka yang tetap bertahan mengatasnamakan Tuhan Yesus dan mau mati oleh karena Tuhan Yesus, maka mereka akan dibangkitkan waktu Yesus datang kali yang kedua. Disinilah kebangkitan yang mati dalam Kristus dan juga diubahkan oleh mereka yang sudah bertahan di dalam Kristus secara tubuh kemuliaan. Lalu disinilah namanya masa depan gereja 1000 tahun damai. Di mana kita memerintah kepada Tuhan. Dan yang dikatakan letak di mana surga yang fisik itu adalah di sini. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang dikatakan langit. Tapi kalau dalam King James Version dikatakan itu bukan sky, tapi heaven. Jadi di sini adalah surga yang kekal. Di sini adalah orang-orang di mana orang-orang percaya yang sudah melewati proses perjuangan iman, gereja disempurnakan, lalu mereka disingkirkan. Ada juga yang mereka bertahan dan dibangkitkan dari kematian karena mengalami kematian antikris dan mereka dibangkitkan. Lalu di sini mereka akan masuk kepada kekekalan setelah melewati nama kerajaan 1000 tahun memerintah bersama dengan Kristus. Haleluya. Unik kekristenan? Unik. Kita ini bisa dibuat sketsa pemetaan. Artinya ada masanya, jemaat Tuhan, amin. Ada masanya. Kita tidak bisa lagi menganggap kekristenan itu hal-hal yang biasa. Semua ada masanya. Kapan kita harus tetap berjuang, kapan kita harus tetap melayani Tuhan. Itu adalah tujuan supaya kita nanti akan masuk kepada gereja yang sempurna. Dan sehingga di saat masa antikris dinyatakan dengan besar-besaran, maka kita gereja akan disingkirkan. Amin. Siapa yang mau gereja yang disingkirkan akan bertemu di Firdaus, dikatakan di pangkuan Abraham, bertemu dengan juga orang kaya yang sudah mati dahulu di dalam Kristus. Tetapi saudara, hal yang perlu kita perhatikan adalah sorga adalah merupakan satu impian kita. Nah, lalu kita lihat, inilah menjadi satu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Mungkin saat ini akan menjadi hanya satu pengetahuan semata. Tetapi kita lihat proses ini sedang berjalan. Sedang berjalan, saudara kasih. Saya tidak bisa menjelaskan karena ini tidak hanya sekedar mengetahui saja. Nah, kita lihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan selanjutnya, ada 3 perumpamaan di dalam Matius pasal 25 menyatakan bahwa surga terbuka kepada orang-orang dalam komunitasnya. Yang pertama kita lihat bahwa manusia di dunia ada dibuat dalam 2 pengelompokan. Yang pertama adalah manusia itu kawanan domba ataupun orang percaya. Yang kedua, manusia itu kawanan kambing ataupun orang yang tidak percaya. Jadi harus perhatikan, di dalam komunitas itu ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya. Di Alkitab dikatakan itu dibuat seperti gambaran domba dan kambing. Nah, bagaimana tentang masa depan mereka? Kalau kita lihat kawanan domba, orang percaya masuk ke dalam kerajaan di Matius pasal 25 ayat 34. Sedangkan domba masuk dalam sisaan api neraka, Matius pasal 25 ayat 41 dan 46. Ini menunjukkan bahwa jelas
Jelas, ini perlu digarisbawahi. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak ada satupun kesempatan bagi mereka untuk sorga terbuka. Amin. Makanya disinilah kita selalu diajarkan. Ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, doakan saudaramu, doakan keluargamu, doakan teman-temanmu, mereka yang belum percaya Tuhan, mereka yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sebelum waktunya tiba, sebelum kasih karunia itu diangkat, supaya mereka menerima keselamatan itu dan mereka tidak binasa. Amin. Amin. Mulai dibayangkan siapakah saudaraku saat ini, keluargaku dekat, keluargaku jauh. Ternyata mereka belum percaya kepada Yesus. Tidak ada pilihan. Pilihannya ada dua. Mereka yang percaya kepada Yesus punya kesempatan menerima kerajaan sorga atau masuk sorga. Sedangkan yang orang di luar Tuhan, mereka masuk neraka. Lalu selanjutnya kita lihat, ini perumpamaan bukanlah membicarakan tentang perbuatan baik, tetapi status dan karakter kita sebagai orang yang sudah ditebus darah domba Allah. Ini yang pertama. Jadi berbicara dengan status. Jadi yang pertama, kalau datang kita kepada satu kerajaan ataupun ke kerajaan surga, harus jelas dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Walaupun kita paksa berdoa, walaupun kita berdoa nangis-nangis, tapi kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan bisa terbuka surga di sana. Surga tidak akan ada terjadi di sana. Tetapi jika dia memulai menerima dengan iman dan membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka surga akan terbuka bagi orang itu. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat yang selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan. Kawanan domba ini juga dibagi dua, saudara. Jadi ada kawanan. Haleluya. Kami ya. Orang percaya itu dibagi dua. Yang pertama adalah seperti gereja sempurna, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadi tadi kan sudah jelas. Orang percaya, orang tidak percaya itu sudah jelas. Tetapi di sini orang percaya juga itu dibagi dua. Ada orang percaya seperti gambaran 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kita lihat selanjutnya, dan masuk pesta perkawinan anak domba di Matius. Tes, halo. Sedangkan gereja yang tidak sempurna atau gadis yang bodoh adalah di luar, tidak diizinkan masuk ke pesta perkawinan. Selanjutnya kita lihat adalah bagaimana gadis yang bijak, dia diluputkan dari antikristus di padang gurun di Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 17. Sedangkan mereka gadis yang bodoh ataupun mereka yang di luar di pesta perkawinan mengalami masa antikristus 3,5 tahun. Jadi dilihat pembelajaran yang sangat penting. Kalau yang pertama jelas mereka yang tidak menerima Yesus pasti tidak masuk surga. Tetapi ternyata seleksi yang kedua, orang Kristen juga punya selektivitas. Orang percaya dibaratkan seperti 5 orang gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana lah mereka yang luput dari namanya masa antikristus. Sedangkan 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan pelita minyak untuk mempertahankan pelitanya supaya pengantin pria ataupun Yesus datang menjemput mereka sebagai pengantin. Akhirnya mereka bisa bertemu dan itu akan menjadi pertanda hanya orang-orang yang punya persiapan menjadi gadis yang bijaksana lah yang luput dari antikristus. Karena apa? Mereka akan disingkirkan, diubahkan. Waktu Yesus datang kali yang kedua, mereka akan diubahkan, tubuhnya akan diubahkan. Menurut analisis dari Alkitab dikatakan persis tubuh seperti fisik. Namun tubuh yang sudah diubahkan tidak akan mengalami namanya sakit. Tidak akan lagi namanya penuaan. Tetapi sempurna. Karena tubuh yang sudah diubahkan. Seperti Yesus. Waktu dia bangkit dari kubur. Dia bangkit secara fisik. Tapi tubuh yang diubahkan. Kenapa dikatakan secara fisik?
Waktu Thomas dia tidak percaya, lalu Tuhan Yesus katakan, masukkan tanganmu. Dia memasukkan, benar bahwa tangannya benar-benar tembus. Itu berbicara tentang fisik. Jadi di mana kita berbicara tentang kerajaan sorga, tubuh kita diubahkan, tetapi tetap juga tubuh fisik, tapi tubuh fisik yang sempurna. Nah, sedangkan mereka orang percaya tetapi mereka tidak diizinkan masuk dalam pertemuan bersama dengan Kristus, maka mereka akan dibangkitkan. Jika mereka bertahan waktu mereka memperjuangkan iman mereka, mati bersama dengan Kristus, maka mereka akan dibangkitkan lalu diubahkan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan, lalu akan ikut memerintah 1000 tahun damai. Amin. Jadi ada dua nilai yang kita pelajari di sini. Gambaran surga terbuka kepada orang yang percaya. Tetapi yang kedua, orang percaya juga diselektivitas. Orang percaya yang memiliki menjaga minyak supaya pelitanya tetap menyala. Sehingga waktu kedatangan Yesus datang kali yang kedua, maka dia akan menjadi gereja yang siap. Gereja yang sempurna. Mereka akan disingkirkan, diubahkan, lalu akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Menyenangkan, amin. Menyenangkan. Sehingga kita tidak akan pernah khawatir, kenapa? Karena sejak dini kita sudah tahu bahwa perjalanan kekristenan itu ada masa depan yang indah. Ada mahkota yang mulia, ada tempat yang terindah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sehingga orang Kristen walaupun dengan menderita, walaupun dengan ditindas, walaupun dengan dianiaya, walaupun mereka harus melewati caci maki, kekecewaan, mereka tetap tegak berdiri, tetap bangkit. Kenapa? Karena mereka tahu kelak mereka akan menjadi gereja yang disempurnakan. Jadi ini buat Kristen kita harus mulai berjaga-jaga. Nah, kita lihat secara umum kelompok orang percaya ataupun kelompok tadi orang yang tidak percaya. Kita lihat saudara kasih, kalau kelompok orang yang tidak percaya dibuat sebagai kelompok kambing, itu pasti tidak akan masuk surga. Neraka api kekal, sisa kekal, Matius 24:41 saya di Paulus sudah kita baca atau sudah kita terangkan. Tetapi orang percaya yang di sini tadi yang sudah kita bagi menjadi dua, ini akan menjadi simpul dari sketsa yang saya buatkan dengan perumpamaan ini. Seperti tadi, di mana 5 gadis bijaksana mereka akan menikah dengan Kristus, artinya mengalami pertemuan dengan Kristus. Karena mereka memiliki syarat untuk datang ke perjamuan bersama dengan pengantin pria ataupun mempelai pria ataupun Kristus sebagai kepala. Sedangkan orang yang mereka yang gadis yang bodoh ataupun hamba yang jahat ditinggal di luar dan mereka tidak mengikuti pesta tersebut. Lalu mereka akan mengalami namanya masa pengayaan antikristus. Jadi ini saya buat sketsanya Bapak supaya kita lebih mudah dan paham. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari di sana tadi, perumpamaan, bagaimana orang gadis yang bijaksana, dan bagaimana kelompok domba dan kambing, dan bagaimana juga orang ataupun hamba yang baik ataupun dengan hamba yang jahat. Di sini membedakan di sini adalah orang Kristen mereka punya selektivitas. Jadi mereka yang setia, mereka yang tetap melayani Tuhan, mereka yang tetap siap dalam hal apapun, mereka akan melewati masa proses ini. Tetapi mereka yang di luar Tuhan tidak akan ada kesempatan, tidak akan ada peluang, tidak akan ada surga terbuka bagi mereka. Nah, untuk hal itu kita perlu perhatikan. Dari 3 perumpamaan di atas, surga terbuka, kelompok yang pertama kelompok domba sebagai orang percaya dan gadis bijaksana sebagai orang Kristen yang tetap setia menjaga pelitanya sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kelompok yang ketiga hamba yang baik. Ada beberapa hal yang saya buat untuk menerangkan. Yang pertama adalah dikatakan
kelompok domba orang percaya kepada firman dan bertindak dalam perbuatan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 40 ini cukup panjang, tapi supaya jemaat Tuhan suka membaca Alkitab, boleh dibaca handphone sucinya atau mendengarkan saya boleh. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Apa yang kita dapat di dalam poin yang pertama menjadi perumpamaan bagaimana kelompok domba orang percaya. Ini menunjukkan adalah orang percaya tidak hanya sekedar percaya, tetapi mereka beriman, tetapi mereka juga bertindak. Seperti di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi mengapa ada selektivitas di dalam kekristenan? Semua orang Kristen kelihatannya memang masuk surga. Tetapi kita lihat selektivitasnya tadi, hanya orang yang beriman dan melakukannya itu dengan setia, merekalah yang akan masuk masa gereja kesempurnaan. Katakan amin. Kalau mereka menjadi orang Kristen tetapi mereka tidak mau tahu tentang bagaimana beribadah, bagaimana melakukan firman, bagaimana melayani, maka mereka tetap juga akan ada peluang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka harus melalui proses. Mereka akan mengalami namanya penganiayaan 3,5 tahun. Dan kalau mereka berjuang, maka mereka akan dibangkitkan dan diubahkan, lalu akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Jadi komunitas yang pertama adalah orang percaya harus beriman dan berbuat. Amin. Karena dikatakan menjadi umat yang menang bukan hanya percaya saja, tetapi mereka harus memikul salib yang kutaruh kepadanya, supaya ada satu tanggung jawab, ada satu kemenangan yang mereka bawa. Yang kedua adalah gadis bijaksana menjaga minyak supaya pelita tetap menyala. Ini berbicara tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Kita lihat gadis yang bijaksana, apa yang menjadi kemenangan mereka daripada gadis yang bodoh. Karena gadis yang bodoh, waktu mereka kehabisan minyak, mereka harus kembali lagi ke belakang. Sementara mempelai sudah mau datang dan waktu terbatas. Akhirnya hanya gadis yang bijaksana yang sudah memiliki minyak yang sudah dipersiapkan, sehingga mereka bertemu dengan Kristus sebagai mempelai. Dan mereka ikut dalam pesta itu. Kita harus tahu, menjadi orang Kristen itu punya namanya satu kemauan yang tinggi untuk supaya kita menjaga bagaimana tetap menyala kebenaran dalam hidup kita, menyala tentang satu hidup kekudusan dalam hidup kita sampai Tuhan datang. Dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 4 dan ayat 9 dan ayat 13 dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dan buli-buli mereka. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak,
waktu gadis orang bodoh meminta, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Dan kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 166 sampai ayat 169 katakan, aku menantikan keselamatan daripadamu Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku akan mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Biarlah teriakku sampai di hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan untuk sampai kepada gereja disempurnakan? Maka kita harus menjaga firman Tuhan, menjadi pelita, menerangi jalan kita, menerangi pikiran kita, supaya kita bisa tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, hamba yang baik adalah taat, setia, dan bertanggung jawab melakukan perintah tuannya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 22 sampai 23 dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, itu hampir sama dengan 5 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga ini adalah merupakan satu petanda kepada kita. Kita sebagai orang percaya dibutuhkan namanya satu ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Apa yang sudah ikrarkan kepada Tuhan, apa yang sudah kita imani kepada Tuhan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus belajar dan berjuang taat dan setia dan mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini adalah membuat kita kelak akan melihat sorga terbuka. Sorga itu akan turun atas kita karena kita dilihat Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kau turutlah dalam kebahagiaan Tuhannya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita waktu mau datang kepada Tuhan, kita dibutuhkan namanya satu pengorbanan. Ada satu harga yang harus kita bayar, di mana kita harus taat. Tetapi tidak hanya taat, tetapi harus setia. Dan tidak hanya setia, tetapi harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita menerima keselamatan itu untuk diri kita sendiri, itu tidak ada hal yang luar biasa. Tetapi di saat kita menerima keselamatan itu, lalu kita memberitakan itu kepada orang lain, membagikan itu kepada teman kerja, membagikan itu kepada keluarga, dan mempertanggungjawabkan kebenaran itu lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat teladan kita, lewat kasih kita, maka saya percaya dan yakin surga akan membuka berkat-berkat Tuhan di dalam keselamatan itu. Amin. Sehingga tidak akan pernah sia-sia kita berdoa kepada teman kita yang belum mengenal Kristus. Kalau berbicara tentang kesetiaan adalah berbicara tentang waktu yang begitu panjang. Ada banyak orang waktu dia mengawali satu pelayanan, perjalanan iman begitu antusias, begitu luar biasa. Tetapi dengan proses perjalanan waktu, ada banyak rintangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kerikil-kerikil yang membuat dia terhalang berjalan. Apa yang terjadi? Apakah berhenti atau maju? Ini akan menunjukkan bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita perjuangkan dari awal itu tidak akan pernah sia-sia di akhir perjuangan kita.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pelayan bisa maju ke depan mempersiapkan diri. Ini akan menjadi satu perenungan bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Ada 3 hal yang kita dapatkan di dalam perumpamaan ini menjadi surga terbuka. Yang pertama adalah hanya bagi orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan kesempatan menerima surga terbuka. Di luar Yesus tidak ada kesempatan itu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan itu. Jelas. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bertemu Bapa selain di dalam Yesus. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang tetap menjaga pelitanya menyala, maka dia akan tetap terang bersama dengan firman Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik. Dia akan terus menghasilkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dia akan terus menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan, yang memiliki sifat-sifat ilahi, yang penuh kasih, dan dengan dihidupi segala perbuatan dalam iman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita perhatikan bagi hamba yang baik, taat setia, dan bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan, dikatakan berbahagialah engkau. Engkau telah menerima tempat kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita orang-orang yang setia dan taat dan bertanggung jawab kepada iman kita kepada Yesus, kelak di masa waktunya nanti, indah pada waktunya, maka kita akan disempurnakan menjadi gereja yang sempurna. Dan kita akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan, bertemu dengan Yesus di awan-awan permai. Dan kita akan mewarisi kerajaan sorga. Dan saya percaya dan yakin sorga itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit karena ada Yesus yang hidup. Mari saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ada Roh Kudus yang sudah diutus kepada orang-orang supaya mereka tidak merasa bahwa mereka berjuang dengan sendirinya. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah roh yang luar biasa untuk membawa kita kepada pengenalan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Harus kita pertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Jangan menerima keselamatan itu hanya setengah-setengah saja, tetapi lakukan dengan totalitas supaya tidak akan sia-sia di saat kita berjuang. Haleluya. Dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, Sebab Kau yang kudus Tuhan, sebab Engkau
musik menaikkan pujian ini. Mari sidang jemaat Tuhan yang kau mengasihi dalam Tuhan. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sorga terbuka bagi orang-orang percaya. Tetapi tidak sampai di situ. Kekristenan dibutuhkan satu kepercayaan yang melibatkan dengan tindakan-tindakan yang nyata lewat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Sehingga menjadi satu teladan, menjadi buah-buah yang memuliakan Tuhan. Bahkan yang berdampak kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan berdampak kepada buah-buah pelayanan dalam kerajaan surga. Sehingga kekristenan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan tidak sampai di situ. Kekristenan harus menjaga pelita. Firman Tuhan harus tetap menjadi tolak ukur segala sesuatu dalam hidupnya. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri yang menyelamatkan, yang menguduskan dan membenarkan. Sehingga kelak tiba saatnya waktu kita akan disingkirkan, maka firman itu bersama dengan Roh Kudus akan menyempurnakan kita untuk bertemu Yesus kali yang kedua. Dan tidak sampai di situ. Kekristenan harus menjadi seorang hamba yang baik. Dia harus belajar taat kepada panggilan Kristus. Dia harus setia kepada panggilan itu. Dan bertanggung jawab kepada panggilan itu untuk membawa banyak dampak kepada sekelilingnya. Supaya orang-orang di sekitarnya menerima kasih karunia. Orang-orang di sekitarnya menerima keselamatan. Nama Tuhan dimuliakan. Sehingga sorga akan nyata bagi gereja Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mulai saat ini tekankan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita datang melayani Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, terima kasih. Dengan segenap jiwa, haleluya. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu, amin. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau yang kudus, Bapa, Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, amin. Haleluya. Selamat Kau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa
angkat tangan kita, jemaat Tuhan. Ingat, ada saudara kita yang belum percaya Yesus. Tuhan sedang mengingatkan ini. Orang tua, keluarga besar, keluarga dekat, siapapun itu yang terlintas dalam pikiranmu, mari sebutkan namanya dengan iman. Tuhan, saya mau orang ini diselamatkan. Saya mau orang ini diterima sebagai anak-anak Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Sebut namanya. Siapapun itu yang Tuhan ingatkan dalam pikiranmu, dalam hatimu, mari bawa dalam doa. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mulia supaya orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi tidak akan pernah binasa. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang paling berharga sudah diberikan menjadi harga penebusan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya sorga yang mulia sudah terbuka sejak kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sehingga sampai saat ini kami terus mengalami pertumbuhan rohani, berbuah dan berbuah yang baik, berbuah yang lebat di dalam iman kami. Sehingga kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan kelak kami akan mendapatkan tempat yang terindah, bertemu dengan Engkau di awan-awan permai. Menjadi impian kami, masa depan kami, masa depan keluarga kami, menjadi iman gereja Tuhan di masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diselamatkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.